Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi. Semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh merasa bangga hanya karena kita telah menjadi orang percaya, atau menjadi orang Kristen, atau menjadi anak-anak Tuhan, lalu kita merasa bahwa keadaan hidup kita itu sudah aman. Artinya begini, kita begitu yakin bahwa karena sudah menjadi orang Kristen, lalu kita berpikir nanti ketika kita mati pun pasti kita akan diterima di dalam kerajaan surga. Saudara, ini kesalahan terbesar dalam hidup banyak orang percaya yang selalu berpikir bahwa kalau sudah berada di dalam Kristus lalu hidup kita sudah aman, sudah pasti masuk surga. Belum, saudaraku. Belum. Dan saya mau katakan, saat ini pun kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, belum tentu Allah mengakui kita sebagai anaknya. Karena apa? Pengakuan kita sebagai anak-anak Allah itu nanti, ya, bukan sekarang ini. Nanti ketika kita berada di balik kematian, baru disitulah kita akan mendengarkan pengakuan dari mulut Allah sendiri, apakah kita ini diakui sebagai anak Allah atau bukan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan itu saudaraku. Jadi pengakuan kita sebagai anak-anak Allah saat ini, itu kan pengakuan sepihak. Bukan pengakuan yang keluar dari mulut Allah. Pengakuan yang keluar dari mulut Allah bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang sah. Hal itu terjadi ketika kita sudah berada di balik kematian. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan tadi, barang siapa menang, artinya kita harus menang dulu, ya. Bagaimana mungkin kalau kita tidak berjuang kita mau menang? Tidak mungkin. Kita harus berjuang dulu, mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, hidup di dalam ketaatan, sama seperti Kristus juga taat kepada Bapa di sorga. Kita juga harus taat.
Sekalipun saudaraku di dalam ketaatan kita untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, kita masih mengalami berbagai tantangan, persoalan, masalah hidup, bahkan penderitaan hidup pun. Kita masih bisa alami itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam perjuangan untuk menjadi anak Allah yang sah, maka tantangan hidup, persoalan hidup, masalah hidup, bahkan penderitaan hidup yang kita alami itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita yang membuat kita putus asa, lalu kita berhenti berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan Bapa. Kita harus terus berjuang, sebab kalau kita tidak berjuang, dan setelah berada di balik kematian, dan ternyata Kristus akan berterus terang kepada kita bahwa Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Ini adalah kengerian yang sangat dahsyat. Sebab ketika Kristus berterus terang bahwa Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya, karena apa? Karena kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya katakan, kita tidak boleh bermain-main dengan hidup ini lagi, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan itu, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sangat jelas bahwa orang-orang yang ditolak oleh Tuhan ini adalah orang-orang percaya, bukan orang-orang yang tidak percaya. Dengan kata lain, orang-orang percaya di sini adalah orang Kristen yang saat ini seringkali dengan bangganya mengakui diri sebagai anak-anak Allah, tetapi tidak hidup melakukan kehendak Allah. Saudara, ingat baik, orang yang diterima di dalam kerajaan Allah itu hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, ditolak oleh Allah, tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi jangan bangga menjadi orang Kristen kalau cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pasti kita akan ditolak oleh Allah. Saat ini kita merasa memiliki Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan tidak pernah merasa memiliki kita sebagai anak-anaknya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendaknya. Itu persoalannya, saudaraku. Makanya di dalam Wahyu 21 tadi dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, maksudnya di sini Allah, akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ketika kita mengerti kebenaran ini, saudaraku, seharusnya ini membuat kita gentar. Sebab percuma kita menjadi orang Kristen saat ini, saudaraku, tetapi kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, lalu Allah akan berterus terang bahwa Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Maka ini adalah kengerian yang sangat dahsyat, karena akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan itu, saudara. Hidup di dalam ketakutan di sini adalah hidup penuh dengan kegentaran di hadapan Allah. Karena apa? Allah itu begitu kudus, begitu agung, begitu mulia. Allah tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Ingat baik, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudaraku, Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, bukan karena Allah tidak berbelas kasihan kepada mereka, tetapi karena Allah
tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang kudus. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus berjuang supaya tetap ada dalam kekudusan Tuhan, berjuang supaya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan setiap hari, berjuang supaya tetap hidup melakukan kebenaran itu, berjuang supaya kehidupan kita dari hari lepas hari tetap sepikiran, seperasaan dengan Allah. Inilah cara hidup orang percaya yang mau hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara, saya mau ingatkan, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, hargailah keselamatan itu sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai tinggi, melebihi semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Nilai keselamatan di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang kekal. Dan ini tidak dapat dibeli dengan apapun. Saudara, seberapapun kekayaan kita tidak akan dapat membeli anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga. Jadi ketika kita sudah diberi dengan cuma-cuma, bertanggung jawablah, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan akan berterus terang dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan biarlah Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.